Motor dan pembalap adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Motor yang bagus ditambah dengan bakat hebat dari pembalap akan menjadi kombinasi yang sempurna untuk meraih kemenangan. Sejatinya keduanya perlu saling mengimbangi untuk menutup ketidaksempurnaan. Pada beberapa situasi, ada kalanya justru pembalap dapat menyelamatkan performa motor. Malah sejumlah pembalap ikut serta mengarahkan pengembangan motor. Dalam dunia balap, pembalap seperti ini biasanya sering disebut sebagai pembalap pengembang. Namun bagaimana jika seorang pembalap menyerah pada sebuah motor karena motor tersebut terlalu buruk? Mari kita bahas deretan motor terburuk sepanjang sejarah MotoGP. Garis finish memilih 5 motor terburuk sepanjang sejarah MotoGP. Berdasarkan situasinya, motor ini membuat pembalap kewalahan, bahkan membuat tim menyerah pada sebuah situasi dan memaksa mereka untuk mundur dari kompetisi motor terakbar sejagat raya itu. Mari kita mulai dari yang pertama. Pada awal peralihan MotoGP dari mesin berbasis 2 tak ke mesin 4 tak, Kawasaki hadir meramaikan grid balap. Fans MotoGP kala itu masih cukup familiar dengan motor berwarna hijau muda tersebut. Motor berseri ZX-RR menjadi andalan mereka selama kurang lebih 6 tahun mengaspal di MotoGP. Seri motor ini mempunyai performa yang sangatlah buruk sepanjang sejarah MotoGP. Sebelum pada akhirnya mundur di tahun 2009, Kawasaki mengalami pasang surut pada pengembangan motor, mulai dari mesin berbasis Creamer sampai beralih ke Big Bang. ZX-RR pun dianggap sebagai motor dengan performa buruk selama periode tersebut. Berbeda dengan pabrikan lain, Kawasaki memilih mesin berbasis Creamer pada awal kemunculannya di 4 tak. Namun Kawasaki tampak tidak mampu menemukan keselarasan antara mesin yang powerful dengan kemampuan sasis yang menopangnya. Dampaknya pun sangat terlihat, motor pabrikan tersebut sangat susah dikendalikan. Motor ini terlalu liar untuk melibas lap atau bahkan memenangkan balapan. Sempat melakukan beberapa perubahan, bahkan yang paling radikal adalah mengubah basis mesin Screamer ke mesin Big Bang. Hasilnya cukup baik karena mendapatkan podium. Hingga pada akhirnya pabrikan Jepang itu kembali ke mesin Screamer ketika MotoGP mengubah regulasi 800cc pada musim 2007. Pengembangan Kawasaki memang sangat ekstrim, namun dengan kata lain Kawasaki tidak mempunyai pedoman pasti dalam pengembangan motor. Hal tersebut menambah citra ZX-RR sebagai motor terburuk semakin kuat. Basis mesin yang berubah-ubah membuat mereka tidak konsisten pada pengembangan motor. Kawasaki pun juga tertinggal inovasi serta sumber daya ketimbang pabrikan Jepang lain. Bersama pembalapnya, mereka sangat kesulitan untuk keluar dari papan tengah klasemen. Pada tahun 2008 menjadi musim terakhir mereka di MotoGP. Selang beberapa tahun setelah mundurnya Kawasaki, sempat tersiar kabar rumor jika mereka akan kembali. Namun hal tersebut tak pernah terjadi. Harus diakui Kawasaki mampu berjaya di WSBK. Namun ZX-RR tetaplah bagian sejarah dari inovasi Kawasaki dalam pengembangan motor balap. Meskipun berakhir menjadi seri motor terburuk yang pernah mereka ciptakan. Mungkin Rossi tidak akan terbayang sebelumnya jika bergabung dengan Ducati akan menjadi karir terburuknya di MotoGP. Rossi mengendarai Ducati sebagai motor terburuk sepanjang sejarah MotoGP. Ia bahkan hanya 3 kali podium dan tak pernah menang sekalipun. Desmosedici memang pernah menjadi motor terburuk sebelum jadi sempurna seperti sekarang ini. Casey Stoner memang berhasil membawa motor Italia itu juara dunia musim 2007. Namun sejak ditinggalkan pada musim 2011, Ducati tidak bisa lagi menutupi kebobrokan Desmosedici. Sebenarnya Desmosedici sudah mengalami masalah ketika mulai keluar seri GP9. Mungkin hal tersebut masih terasa optimis ketika Stoner yang mengendarainya. Apalagi pembalap Australia itu punya modal juara dunia. Tetapi bakat luar biasa Stoner lama-kelamaan tak bisa menutupi kelemahan Desmosedici. Belum lagi saat itu Stoner punya kelelahan mental dan fisik. Barulah musim 2011 semakin terlihat nyata ketika sekelas Valentino Rossi saja tidak mampu menaklukkan motor ini. Motor ini disebut punya power yang luar biasa dan akselerasi di trek lurus tiada tanding.
Meskipun demikian, kelebihan itu tidak dibarengi dengan kemampuan motor ketika masuk dan keluar tikungan. Istilah ini sering disebut understeer. Rossi sampai pusing dibuatnya. Berbagai pendekatan ia coba, termasuk mengusulkan pergantian sasis. Tapi sayangnya semua itu tak membuahkan hasil. Rossi acap kali terjatuh dengan motor ini. The Doctor pun sampai keheranan karena menurutnya motor ini enak dikendarai hanya sewaktu hujan saja. Rossi kemudian hanya bertahan 2 musim. Pada 2013 ia pun kembali ke Yamaha. RC213V milik Honda adalah motor terburuk berikutnya. Jangan salah karena motor ini banyak masalah. Bahkan hingga saat ini musim 2025 Honda belum menunjukkan tanda-tanda jika motornya kembali kompetitif. Meski Marquez berhasil juara dunia dengan motor ini, tapi kenyataan sebenarnya motor ini adalah motor terburuk yang dimiliki Honda. Petaka ini bermula pada musim 2015 ketika Honda berusaha mengupgrade motor andalan mereka sejak pertama kalinya diperkenalkan pada musim 2012. Pengembangan motor yang mereka lakukan membuat motor terlalu agresif. Honda mengklaim bahwa motor mereka punya potensi kecepatan tinggi, tetapi para pembalap mereka justru kesusahan mengendalikan RC213V. Dan hanya Marquez seorang yang bisa melakukannya. Itu pun Marquez butuh adaptasi 1 musim untuk bisa mengendarainya. Kenyataan setelah itu Marquez mampu juara dunia 4 kali berturut-turut sampai 2019. Namun semua itu hanya Marquez yang bisa melakukannya. Honda seolah tutup mata membiarkan motor tanpa pengembangan signifikan asalkan Marquez masih bisa menang. Hal tersebut juga diamini oleh manajer LCR Honda Lucio Cecchinello. Kala itu ketika mengatakan jika mesin 2020 sudah menunjukkan masalah yang terlalu akut. Tetapi Honda justru menunggu Marquez sembuh dan justru keputusan itulah yang membuat mereka runtuh sendiri. Sekembalinya Marquez sembuh dari cedera panjang, The Baby Alien juga menyerah pada keadaan. Mengendarai motor Honda yang makin bermasalah sudah di luar kemampuannya. Akhirnya ia pun pergi dengan keputusan yang realistis. Sebelum Suzuki kembali ke MotoGP dengan seri GSX RR, bahkan sampai juara dunia melalui Joan Mir, mereka pernah mempunyai motor terburuk dalam sejarah MotoGP. Adalah Suzuki GSVR. Motor yang membuat mereka paceklik kemenangan, bahkan sampai memutuskan mundur dari MotoGP. Pada awal era 2000 memang mereka berhasil juara dunia melalui Kenny Roberts Jr. Sayangnya setelah gelar juara dunia itu Suzuki mengalami paceklik gelar. Performa motornya mengalami pasang surut. Bahkan Loris Capirossi yang saat itu masih membela Suzuki mengaku kesulitan mengendarai motornya pada musim 2010. Motornya dirasa sulit bekerja ketika penyetingan. Jika melaju lebih cepat, maka resiko kecelakaan bisa terjadi. Namun jika melambat, maka Capirossi akan tercecer di barisan belakang. Sebuah gambaran situasi yang cukup membingungkan. Padahal tim tersebut telah melakukan pengembangan dan segala usaha yang terbaik. Tetapi nyatanya, mesin Suzuki di tahun tersebut bukanlah paket mesin yang cukup baik di atas lintasan. Dengan segala situasi mulai dari perubahan regulasi, motor yang tak kunjung kompetitif, hingga biaya pengembangan yang terus meningkat, Suzuki memutuskan untuk mundur pada musim 2011. Sejak saat itu, penggemar MotoGP tidak pernah melihat motor bercorak biru langit di ajang balap roda 2 paling bergengsi itu. Mereka pun sempat comeback dengan seri motor yang berbeda, yaitu GSX RR, sempat juara dunia bahkan. Meskipun demikian, mereka juga kembali mundur pada musim 2022 tanpa sinyal kapan akan kembali lagi. Sebenarnya garis finish cukup kebingungan apakah Yamaha mempunyai motor terburuk versi mereka. Mengingat terakhir mereka mengalami hal itu yaitu tahun 2003 di mana Rossi belum bergabung. Karena setelah Rossi bergabung mereka jadi salah satu pabrikan yang disegani. Namun berkaca apa yang terjadi dari tahun 2016 sampai 2025 ini, Yamaha YZR M1 mengalami keterpurukan. Pada musim 2016, Rossi dan Lorenzo mulai merasakan jika ban belakang mudah sekali mengalami aus. Terlebih, The Doctor menambahkan jika ban belakang seringkali spin. Kondisi spin ini tentu saja sangat mempengaruhi pembalap untuk mendapatkan waktu terbaik. Meski sempat juara dunia 2021, Yamaha masih saja punya keluhan yang sama. Mereka tak punya power yang baik untuk berakselerasi dan bersaing dengan pabrikan lain. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri, Yamaha seringkali tak pernah tembus 3 besar.
Nah, itulah deretan motor terburuk sepanjang sejarah MotoGP. Meski setiap motor di MotoGP dirancang dengan teknologi tinggi dan tujuan untuk meraih kemenangan, ternyata tak semua berjalan dengan mulus. Dari motor yang kesulitan bersaing hingga gagal memenuhi harapan. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia balap terbaik sekalipun tak semua berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menonton Garis Finish, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share.